Beberapa material di planet kita punya sifat yang tidak biasa dan aneh. Mirip-mirip aku gitu. Bersiaplah untuk terpukau. Nomor 1 ada aerogel. Aerogel adalah susunan padat dan transparan, mirip semangkanya komunitas sains. Bukan itu saja, aerogel adalah material padat yang termasuk paling ringan yang kita ketahui. Bahan ini ringan banget, cuma 3 kali lebih padat daripada udara, meski tergolong padat. Kira-kira terbuat dari apa ya? Aerogel dibuat dengan memadukan 2 material untuk membentuk gel. Lalu buang cairan dari gel itu dan gantikan dengan udara. Bahan tembus cahaya ini adalah salah satu material insulasi paling baik. Kalau kamu lihat di depan background yang terang, aerogel nyaris nggak kelihatan. Ini kayak jubah gaib Harry Potter beneran. Kalau diperhatikan, warnanya kebiruan gitu. Logikanya sama dengan alasan langit berwarna biru. Gelombang warna biru menyebarkan cahaya. Karena itu juga, bahan ini kelihatan transparan kalau dilihat dengan sinar inframerah. Pori-pori yang ada di aerogel menjadikannya pilihan bagus sebagai penahan suhu. Inilah kegunaan utamanya. Karena bahan ini bagus menghalang panas, NASA menggunakannya dalam misinya. Contohnya, mereka mau menggunakannya di Mars, supaya alat-alat elektronik di Mars nggak jadi dingin saat malam. Mungkin saat ini, kita belum bisa sering menggunakan bahan ini di kehidupan sehari-hari, tapi nanti di masa depan, bisa. Ilmuwan sedang berusaha menekan biayanya dan meningkatkan ketahanannya. Di nomor 2 ada lapisan paling gelap di dunia, Vantablack. Sebuah perusahaan nanotech menciptakan black hole ini. Mereka menamakannya demikian karena bahan ini begitu hitam, sampai-sampai mata manusia tidak bisa melihat bentuknya. Coba bayangkan kamu masuk ke ruangan yang dilapisi Vantablack. Aku pasti takut. Vantablack terbuat dari nanotub karbon. Bahan ini menyerap 99,96% cahaya yang mengenainya. Material ini dikembangkan dalam aluminium foil. Lipatan dan kerutan di aluminium foil itu tampak hilang saat dilapisi dengan Vantablack. Gimana ya tampilanku kalau pakai baju dari Vantablack? Kalau kata ilmuwan sih, aku bakalan kayak potongan kardus rata 2 dimensi. Nggak deh makasih. Aku lebih suka badan 3 dimensi. Oh iya, bukan untuk tujuan itu lapisan ini dibuat, tapi untuk industri antariksa. Material ini digunakan untuk membantu kerja kamera udara, teleskop, dan sistem pemindai inframerah karena efektif banget mengurangi biasan cahaya. Material ultrahidrofobik adalah bahan keren yang bikin air bisa jadi berbentuk bola. Nih, lihat, jadi kayak permata gitu ya. Kekuatan supernya adalah anti air. Untuk membuktikannya, kamu bisa semprot kaca depan mobilmu pakai bahan ini dan coba nyetir dengan kecepatan 65 km per jam pas hujan. Kaca depanmu gak bakal basah. Bahkan, bukan cuma air yang bisa jadi bola-bola kecil dengan bahan ultrahidrofobik ini. Hampir semua cairan bisa jadi butir kelereng kalau dibalut dengan bahan ini. Ferrofluid sama dengan cairan lainnya. Sampai bahan ini bersinggungan dengan medan magnet. Saat ada daya magnet, bahan ini jadi berbentuk aneh. Sifatnya sama aja kayak magnet biasa, tapi bentuknya cair. Bahan ini bakalan menyebar acak kalau medan magnetnya dipindah. Seru juga lihatnya. Nikel titanium atau nitinol adalah paduan logam dengan sifat yang gak biasa. Anehnya, bahan ini bisa kembali ke wujud awalnya. Material ini elastis banget dan bisa mengingat bentuk awalnya. Katakanlah kamu membuat bentuk segitiga dari nitinol, terus kamu bengkokkan. Begitu kamu lepas, segitiga penyet itu bakalan balik lagi ke bentuk segitiga awal. Meski ada area pengaplikasian lain, nitinol umumnya digunakan di industri medis. Contoh terkenalnya adalah stents, atau yang bisa kita sebut ring buat jantung. Kok bisa? Karena nitinol bisa melengkung atau membengkok di dalam tubuh saat dibutuhkan. Ketahanan bahan ini sama kayak logam, tapi bisa kembali ke bentuk awalnya kalau tekanan yang bikin dia melengkung dilepaskan. Jantung bisa membuat nitinol melengkung. Di suhu tertentu, bahan ini akan melengkung dan di suhu lain dia bisa kembali ke bentuknya yang semula. Istirahat dulu deh ngobrol-ngobrol soal material luar biasa yang dipakai di kalangan sains profesional. Sekarang aku mau ngomongin bahan seru yang bisa kamu buat sendiri di rumah.
Nama kerennya sodium asetat atau biasa kita sebut es panas. Proses kristalisasi dalam es panas itu bersifat eksotermis. Artinya, sebuah reaksi akan dibarengi dengan pelepasan panas. Jadi, hasilnya akan panas kalau disentuh. Dari sinilah namanya berasal. Logikanya nggak begitu rumit kok. Gini caranya kalau mau bikin eksperimen keren. Kamu bisa membuat tower atau patung kristal sebagai hasil dari eksperimen ini. Pertama, campurkan 6 sendok makan baking soda dengan 2 liter cuka putih. Nanti akan ada reaksi kimia yang terjadi. Campuranmu bakal mendesis dan berbuih. Setelah reaksi itu berakhir, rebus campuran itu dengan api sedang ke besar sampai kira-kira 90% cairannya menguap. Larutan sodium asetat itu mengandung air. Kamu bisa mengurangi kadar airnya dengan merebusnya, tapi tentu masih ada airnya. Kalau cairannya udah menguap, kamu bakalan lihat lapisan kerak di atasnya. Di langkah ketiga, kamu bakalan lihat ada kristal yang terbentuk waktu cairannya menguap. Nah, kamu bisa kerok kristalnya pakai sendok, terus masukkan ke mangkuk kaca kecil. Singkirin dulu buat ngeliat keajaibannya. Kemudian, angkat larutan tadi dari kompor dan tuang ke wadah kaca kecil. Tambahkan 1 sendok makan cuka dan aduk. Isi gelas besar dengan es dan air. Celupkan wadah yang lebih kecil yang berisi larutan tadi ke air es sampai larutannya dingin. Saat proses mendinginkan ini, kamu bikin suhu sodium asetatnya jadi lebih rendah dari suhu saat larutan ini biasanya berubah menjadi padat. Terakhir, kalau udah dingin, ambil sejumput sodium asetat yang mengkristal tadi dan tambahkan ke larutan untuk menghasilkan es panas. Jadi deh. Molekul air menahan sodium asetat membentuk kristal. Kristal bisa aja terbentuk, tapi karena beberapa molekul bergabung, molekul air memisahkannya lagi. Dan inilah alasan es panas bisa terbentuk. Nah, struktur hidrogel itu ada di antara cairan dan padat. Inilah yang membuatnya menarik. Contoh yang kita tahu adalah gel O. Hidrogel menjaga bentuknya dan tidak mengalir di sekitar objek. Ini adalah sifat objek padat, tapi dia juga mudah berubah bentuk seperti cairan yang bersifat lunak. Aku tadi ngasih contohnya gel O, tapi ada tipe hidrogel lain dan kegunaannya di bidang lain. Misalnya, ilmuwan menggunakannya untuk biomaterial. Karena sifatnya fleksibel dan awet, hidrogel bisa diterapkan ke tubuh manusia. Kemampuannya untuk bisa menjadi seperti cairan dan mengisi ruangan menarik perhatian komunitas sains. Terus gimana hidrogel bisa bersifat kenyal? Hidrogel itu gabungan polimer. Saat dipanaskan, protein polimer bergerak bebas. Saat didinginkan, protein itu mengeras lagi. Tapi nggak mengeras drastis seperti air yang menjadi es. Kayaknya protein polimer berubah bentuk dengan halus dan perlahan. Gallium adalah bahan metalik yang mirip logam cair yang mungkin pernah kamu lihat di film-film. Warnanya silver keputih-putihan dan mengkilap. Gallium ada dalam daftar ini karena sifatnya yang aneh. Bentuknya mencair pada suhu yang cukup rendah, sekitar 30 derajat Celcius. Ini sama seperti suhu kamar biasa. Saat kamu memegang gallium, kamu akan merasa seperti memegang logam cair. Bonus lagi, kamu bisa memain-mainkannya karena bentuknya cair. Gallium bisa bergulung dan berbentuk beragam, kayak mainan. Gallium itu lembut, meski saat berada di bentuk padatnya. Kamu bisa memotongnya dengan mudah pakai pisau. Logam ini juga punya banyak kegunaan praktis. Contohnya, digunakan dalam lampu LED dan industri obat-obatan. Tapi kamu mungkin gak akan nemu gallium di mesin-mesin roket sih.